Bang, madep sini bang. Bang, ngadep sini bang. Bang, madep sini bang. Ya, gimana bang nih hari Serong, ini, serong, bang, serong. Kepen. Ya, hari ini seperti apa bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jadi hari ini adalah sidang pertama atas gugatan yang diajukan oleh Kamil Jali terhadap RJ. Ya, dalam gugatan tersebut kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di dalam peristiwa November tahun 2024. Nah, seperti itulah prosesnya. Gugatan sudah saya daftarkan. Insya Allah hari ini adalah sidang pertama. Ya, saya akan menunggu sesuai dengan jadwal yang ada di ruang 5. Jadi sidangnya di ruang 5. Sebentar lagi saya akan ke sana. Saya coba akan menunggu sesuai dengan panggilan bagaimana yang ada di jadwal. Jadi setiap sidang itu pasti ruangannya itu pasti antri. Bang, ini agendanya perdata ya sidangnya? Ini sidang perdata, gugatan uang prestasi, artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi uang prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan, tapi dia menyatakan tolong dibantu direview yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Jadi wan prestasi itu ada seseorang yang mengingkari apa yang pernah dia sampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis yang namanya wan prestasi. Bang, penggugat dihadirkan nggak bang? Tergugat. RJ dan ada satu lagi. Oh, suami istri berarti ya bang? Bang NM dihadirkan nggak bang hari ini? Saya berharap dihadirkan karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, ini berkaitan dengan mediasi. Di dalam mediasi para pihak wajib dihadirkan. Jadi kalaupun nanti pihaknya itu diwakili harus dengan kuasa yang sah, di mana kuasa tersebut memang khusus untuk mewakili prinsipal. Jadi Nikita itu adalah penggugat prinsipal istilahnya. Jadi dia diwajibkan untuk hadir. Nah, ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa hadir. Salah satunya kalau dia di luar negeri atau memang secara fisik tidak memungkinkan dia bisa hadir. Nominal gugatannya bang berapa bang? Nominal gugatannya berapa? Kenapa? Nominal gugatannya Yang berapa? kita persoalkan adalah pemberian yang disampaikan sebesar 4 miliar. Itulah yang kita uji dan kita minta itu ditetapkan sebagai pemberian yang sah. Seperti itu. Intisarinya seperti itu. Itu ada perjanjiannya nggak Pak? Saya sudah nyatakan bahwa kejadian November 2024 seseorang menghubungi Ismail Marzuki, minta direview baik-baik dan seterusnya. Bang, ini munculnya 100 miliar itu dari mana bang? Itu adalah kerugian immaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian immaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak semenuhnya ada di tangan majelis hakim. Bukan saya yang memutuskan, tapi hakim nanti memutuskan apakah kerugian immaterial ini ada
bisa dikabulkan atau tidak. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik Nikita juga menjadi tercemarkan. Dia juga merasa dirugikan, dia juga tidak bisa mencari nafkah, sedangkan dia adalah satu-satunya seorang ibu yang mencari nafkah terhadap 3 anaknya yang masih kecil. Tidak ada satupun anaknya dari 3 itu yang bisa mencari nafkah kecuali Nikita Mirzani. Wajar kalau dia menuntut kerugian inmaterial sebesar 100 miliar. Tapi yang paling inti dari gugatan ini adalah kita mencoba menguji sah dan tidaknya uang 4 miliar tersebut. Inti sarinya, saya menguji sah dan tidaknya uang 4 miliar itu yang telah diserahkan kepada Nikita Mirzani atau kepada Ismail Marzuki dengan cara 2 kali penyerahan. Yang pertama 2 miliar melalui transfer, yang kedua dibawa secara tunai. Dan ada kalimat pada saat itu, mohon direview yang baik-baik. Itulah persoalannya, kenal tidak, tapi dihubungi melalui orang lain dan ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Saya pikir sementara itu saya akan masuk di ruangan, nanti saya akan lanjutkan supaya persoalannya lebih jelas setelah sidang ya. Ya harusnya kalau peraturan Mahkamah Agung harusnya bisa hadir. Tapi kan semua kebijakan daripada yang menang. Berarti abang sendiri nggak bikin ini sendiri, perizinan sendiri ke sana untuk Ya nanti dilihat dari hasil sidang. Kalau emang ya kita ngajukan permohonan. Kan ada beberapa mediasi itu kan wajib mediasi. Nah mediasi itu diwajibkan hadir. Nah kalau tidak bisa hadir kan berarti kan ada alasan yang logis. Sebagaimana yang diatur salah satunya di luar negeri dan sebagainya. Nantilah urusan masih panjang. Ini proses sidang awal juga. Bang, dari pandangan kacamata hukum sendiri, kalau mediasinya gagal, seperti apa mekanismenya? Kalau mediasi gagal, proses hukum jalan, gugatannya jalan terus. Tapi kalau mediasinya selesai, damai, itu kan perkara dicabut. Tapi kan harus ada implikasi hukum yang lain, seperti apa. Ini sebetulnya adalah saatnya Nikita Mirzani meminta perlindungan, baik melalui pengadilan, baik melalui Kapolri dan jaksa agung. Itulah tujuan utama dari gugatan ini. Jadi kita menggugat itu, Niki ingin meminta perlindungan. Bapak Kapolri tolong lindungi saya, Bapak Jaksa Agung tolong lindungi saya Nikita Mirzani. Punya anak 3, tiba-tiba ada persoalan seperti ini. Itulah yang saat ini terjadi, supaya semuanya clear, jangan salah paham semua. Ya. kalau pihak ininya bang, si Reza Gladisnya udah datang. Pihak Reza Gladisnya udah datang. Saya nggak tahu, tanya ke dia dong, nanyanya ke gue. Emang gue lawyernya gimana sih Enggak, pertanyaannya? kalinya dia udah datang. Kagak, kenal juga kagak, lu gimana sih ini teman-teman wartawan ini? Oke bang, balik lagi sebagai tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Ini boleh dibilang ada keganjalan ya, makanya akhirnya meminta penetapan dari pihak pengadilan untuk melakukan upaya. Ya untuk menguji uang 4 miliar itu sebetulnya seperti apa sih ceritanya, itu aja sebetulnya. Kita uji uang 4 miliar itu seperti apa, bagaimana ceritanya tiba-tiba orang memberikan duit, kenal tidak, ya kan? Terus bagaimana asal mulanya uang itu bisa tiba-tiba bisa mengalir, bisa diserahkan, sedangkan dia dalam keadaan bebas merdeka, kan gitu persoalannya. Udahlah kita uji aja nanti di sini. Artinya sudah mempersiapkan bukti-bukti ya bang? Ya itu urusan pembuktian, jadi banyak lah nanti kita sampaikan. Saksi juga kita udah siapkan. Ada berapa saksi bang? Belum tahu, yang jelas harus ada. Yang tahu persoalan ini ada saksi, nanti kita lihat aja. Ke Nikita atau belum? Ya itu namanya untuk mereview yang baik-baik, kan disepakati mereview yang baik-baik dan dia yang mengatur sendiri. Saya transfer 2 miliar, saya bawa tunai 2 miliar. Itu ceritanya, dan itu semuanya percakapannya melalui Ismail Marzuki. Untuk Maya sendiri, Kalau menurut peraturan sih harus hadir, tapi kan semua kebijakan ada di tangan yang melakukan penahanan. Karena dia kan pemohon prinsipal yang saat ini ada bermasalah secara hukum dan dia ditahan. Jadi semua saya serahkan kepada kebijakan. Tapi kalau misalnya nanti perintah daripada mediator supaya dihadirkan, ya nanti sepenuhnya saya serahkan. Jadi supaya semua paham, kita mengajukan gugatan ini adalah ingin meminta perlindungan kepada Bapak Kapolri. Dia ingin meminta perlindungan kepada Jaksa Agung.
yang mulia Bapak Kapolri, yang mulia Bapak Jaksa Agung, saya ini diem-diem dikasih uang, iya kan? Terus tiba-tiba saya dilaporkan saya melakukan pemerasan, saya kenal tidak. Terus saya disuruh awalnya mereview yang baik-baik, itu November 2024. Seperti itulah inti sarinya masalahnya, sehingga masalah ini sekarang bergulir di pengadilan perdata. Kita menguji uang itu, peristiwa itu kita uji secara perdata, itulah persoalannya. Jadi keinginan Niki meminta perlindungan kepada Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Bapak Jaksa Agung, tolong lindungi saya secara hukum, meminta perlindungannya itu sebetulnya. Ya. Bang, Nikita sendiri mengajukan saksi nggak sih Bang ke Abang? Masih panjang, Menawarkan nanti aja. nanti. Nanti Tapi sudah mengantongi. rahasia. Urusan masih panjang lah, ini kan sidang pertama, nanti mediasi